Hawa, eh, aku tahu kamu di BUMN, di BUMN tuh ada jin yang gatel sama kamu Hawa. Apa namanya, tunjukin sama mereka, mereka itu punya kamu, nggak nggak ada yang mau beli emas dan berliannya yang ini, yang apa yang aku temukan Hawa. Tunjukin sama mereka Hawa. Nanti kalau misalnya ditunjukin, kalau mereka apa namanya, saya makan enak, mereka masuk ke badan 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 saya, badanku, nanti aku ludahin makanannya dulu Hawa. Terus aku kentutin biar baru aku makan Hawa. Ya sakit hati ya. Mereka punya kamu, ternyata kamu dibilang orang tua Hawa, kamu dibilang Hawa yang itu loh, yang ada di kitab-kitab di agama. Saya kan, jadi jangan sangkut pautin uh, luka manis cerita cintanya dengan pemerintah atau Tamiya. Jangan so jadi sangkut paut no aku be hubungan kon be pemerintah ya. Ojo ya so wis mandeko, wis kesel yang bagian keluarga Mama Mina yang jadi Om Ridho sudah selesai. Om Ridho itu tua sudah, yang jadi Om Ridho, yang jadi keluarga di Milaan, kalian itu sudah tua. Apa yang mau kalian harapkan dari saya ini? Apa kalian mau harapin apa dari saya? Saya ini cuma mau kerja cari uang, nggak kalian izinkan. Nah ketika saya berbuat kesombongan, kalian malah nggak punya telinga, nggak punya otak untuk berpikir. Sekarang dia main kebohongan apa? Nggak ada kan? Ya, iya, karena kalian itu bodoh. Padahal saya sudah jelas-jelas masih tahu saya mau main, saya mau main, mau main, mau sandiwara, mau bohong, tetep aja kalian. Ini jinnya, makanya kalau kalian macem-macem di badan keluarga saya, ngenyek saya, mati kalian. Walaupun kalian jin di badan keluarga saya akan habisi. Dia habisi karakternya, dia habisi namanya, dia habisi wajahnya, dia habisi perusahaan-perusahaannya, darahnya. Ya lihat aja sudah, saya kan sudah ngomong, Hawa itu adalah orang yang paling kaya di dunia. Paham kan? Hawa saya bukan hawa kalian. Jadi kalian jangan niru hawa saya, nggak kuat kalian. Tapi kalau cuma saya mencintai kalian, hawa itu nggak masalah. Malah saya yang tahu hawa itu salah.
dia kalau marah, kalau saya marah, saya kalau marah kadang kayak mulut perempuan. Bener. Kayak Mbak Sri sudah, Mbak Sri jangan kayak bikin kehidupan orang lain sempit, sementara Mbak Sri bisa menjadi orang yang punya pikiran luas. Kayak Liva itu bisa punya pikiran luas, tapi hanya karena uang, hanya karena dia bisa menjadi orang yang punya pikiran sempit. Ya kan, kalau saya jadi suara enak, wajah cantik, karena tapi dia tidak, itu suaranya nggak dia rawat gitu. Seharusnya kalau dia suaranya sudah mulai nggak enak diobati. Apa yang bikin suara saya nggak enak? Saya tenggorokan sakit, flu, hidung kayak yang dia selalu bikin status kan, hidung bindeng gitu. Nah itu cari apa yang buat bindeng, jadi suaranya kembali lagi, bukan melarikan diri dari kayak ya kan. Kalau dilihat dari Jember mungkin enggak, tapi kalau dilihat dari tahun 2023, nah, saya sampai nggak kerja sampai sekarang, sampai saya nggak bisa beli celana dalam. Celana dalam saya ini ada 6 biji, terakhir beli dengan mantan istri saya sama Renita, dan Renita dibilang dimasukin biji. Ya sampai sekarang 2020 2026, 6 tahun, 6 tahun, 5 tahun lah, 5 tahun celana dalam nggak bisa beli. Saya hari raya aja nggak pernah dibelikan baju dengan tante saya, nggak pernah. Tante saya hari raya ngasih uang kayak kalian THR, amplop, nggak pernah. Ngasih untuk kue lebaran, nggak pernah. Sudah nggak kayak seperti itu, karena mereka mengikuti ilmu jin, jadi Mama Minda, jadi Doni, jadi Renita. Mereka masih bersandiwara pura-pura nggak tahu dengan Mama Minda, dengan Punani. Nah jadi untuk masyarakat, untuk negara Indonesia khususnya, untuk Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, kepolisian, ini gimana untuk kasus yang saya alami dari dulu, jangan digantung-gantung. Saya ini seperti kayak digantung oleh tadi. Saya dijadikan tersangka kasus penipuan, morotin uang perempuan yang kerja di luar negeri menjadi TKW. Ini kasus adalah ulah kalian. Kenapa saya digantung-gantung sama kamu? Kenapa kasus saya nggak kalian angkat?